Siapa di sini yang ingin tubuhnya sehat? Tubuh yang sehat berasal dari lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat meliputi tanah, air, dan udara yang sehat, sehingga mempengaruhi kesehatan tumbuhan, hewan, dan manusia yang tinggal di dalamnya. Sebelum kita menentukan apa yang perlu kita lakukan, alangkah lebih baik kita harus menguraikan dulu apa itu ekosistem dan apa hubungannya dengan kita. Ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem, makhluk hidup dan lingkungannya berkembang bersama-sama sebagai suatu sistem. Ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup yaitu abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Abiotik adalah unsur lingkungan yang tidak hidup seperti suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, serta iklim. Sedangkan biotik adalah unsur lingkungan hidup yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Biotik atau makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai konsumen, seperti manusia, hewan, jamur, dan mikroba, dan sebagai pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, jamur, dan kutu kayu. Dari unsur lingkungan hidup tersebut, mereka saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan antar komponen biotik melalui rantai makanan. Contoh rantai makanan, tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Manusia juga memakan beberapa tumbuhan dan hewan. Karena ketergantungan ini, supaya alam ini seimbang, kita harus berhati-hati dalam penggunaan pupuk pada tumbuhan dan hewan. Pupuk adalah salah satu material yang ditambahkan pada tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk merupakan bahan yang dapat membantu perkembangan tumbuhan supaya hasilnya bagus. Ada beberapa jenis pupuk, yaitu pupuk organik, anorganik, dan hayati. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk hayati merupakan pupuk yang tersusun dari bakteri yang bersifat baik, yang berfungsi untuk menghidupkan kembali mikroorganisme yang baik di dalam tanah. Pupuk organik atau hayati dapat berbentuk padat maupun cair, dan dapat memperbaiki sifat fisik, unsur hara, dan biologi tanah. Sedangkan pupuk anorganik ialah pupuk buatan manusia dengan berbagai bahan sintetis. Untuk menentukan pupuk apa yang kita pakai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan dari jenis pupuk tersebut. Kelebihan dari anorganik adalah dapat mempercepat masa tanam karena kandungan haranya dapat diserap langsung oleh tanah. Namun, ketergantungan kepada pupuk kimia sangat merugikan bagi tanaman, lingkungan, serta ekosistem. Saat hujan, pupuk anorganik akan larut bersama air hujan dan mengalir menuju sungai, sehingga menyebabkan polusi air dan mengganggu ekosistem sungai. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Sedangkan untuk pupuk organik sendiri ada dua macam. Ada pupuk yang berasal dari kotoran hewan atau manusia dan berasal dari fermentasi. Pupuk organik bisa meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi lebih subur. Namun, pupuk organik memiliki respon yang termasuk lambat, karena pupuk organik bersifat slow release. Penerapan hasil bioteknologi seperti pupuk mikroba masih jarang digunakan, sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang maksimal. Oleh karena itulah, saya menyarankan Anda untuk menggunakan pupuk hayati. Pupuk hayati mampu menyediakan unsur hara yang lengkap dan berkesinambungan karena mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati bisa memproduksi sendiri. Pupuk hayati tidak memberi dampak negatif bagi tanah, tanaman, lingkungan, dan manusia. Ada dua macam pupuk hayati, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk hayati cair lebih mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Maka dari itu, saya mempercayakan masalah pemupukan kepada Nutrisi Hayati Cair Wijaya Kusuma agar seluruh ekosistem menjadi sehat.